Oke, lagi-lagi kita membahas tentang perekonomian masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, kemandirian masyarakat, kemandirian di desa-desa, ya terkait digital juga. Alhamdulillah, saya sudah bersampingan nih sama bos. Ya, bos masih muda tapi sudah bos. Oke, bos. Nah, itu ya. Mas Gatot, Iya. Mas Gatot Subroto, alhamdulillah ya. Terima kasih Mas sudah berkenan mampir ya di studio sudut ini, di studio kursi sudut. Alhamdulillah jauh-jauh dari Lampung. Beliau adalah owner ya, pemilik dari aplikasi Oke Bos, begitu. Betul kan Mas ya? Iya, betul sekali. Aplikasi Oke Bos, ada ojek online, penjualan barang dan lain sebagainya. Mohon maaf Mas, nanti kita mau menggali sejauh mana tentang aplikasi Oke Bos gitu kan. Iya. Jadi saya manggilnya Bos Gatot. Begitu ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak Oke. apa-apa, Kang Jadi Trisna. ribet sih sebetulnya. Bos, oke bos. Begitu. Nah, bos, nih awalnya itu bagaimana nih tentang Oke Bos? Iya. Jadi sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Kang Trisna yang sudah mengundang saya di acara podcast yang keren ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi di Sumedang. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. sama teman-teman di sini dan ya insya Allah kita akan berbagi informasi ini ya Betul. tentang seputar digital marketing dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana ya nanti. Pokoknya jangan di skip. Tonton full. Pasti ada banyak manfaatnya lah dari bos kita ini gitu kan. Lanjut Mas. Iya, jadi kita mulai dulu dari apa itu Oke Bos. Ya. Ya, jadi Oke Bos itu adalah satu buah aplikasi layanan transportasi, kurir dan ojek online. Jadi kita ada jasa di situ ya, jasa kurir dan transportasi online. Jadi Oke Bos ini saat ini sudah ada 8 fitur yang bisa diakses ya, ada bos motor, bos mobil, bos angkut, bos toko ya, bos kuliner, kemudian ada bos servis, ada bos pijat. Jadi serba bos. Serba bos. Enggak tadi yang terakhir apa? Bos apa? Bos pijat. Bos pijat nih. Iya. Yang menarik nih nanti ada dijelasin Ya, juga nanti ya. kita bahas ya. Jadi kita mulai launching itu tanggal 9 Februari tahun 2020. Oh berarti belum lama ya? Belum lama ya, alhamdulillah sudah mau 2 tahun lah ya. Jadi saat ini kita sudah berkembang baru di Pulau Sumatera. Baru di Sumatera? Di Sumatera, di Lampung, di Bengkulu, dan di Sumatera Selatan. Gitu. Alhamdulillah. Ini apa sih yang mendasari itu tentang Oke Bos itu? Ya, jadi ide awal kita waktu pengen bikin aplikasi Oke Bos itu sebetulnya ada kegelisahan lah dari teman-teman kita. Gelisah. Iya, kegelisahan dari teman-teman kita di seputar saya waktu itu ada beberapa teman-teman UMKM kuliner itu pengen daftarin usahanya itu di aplikasi sebelah. Nah, udah sampai dari Metro ya, kebetulan saya di Lampungnya di Metro, itu kan kantornya ojek sebelah itu di Bandar Lampung tuh. Dekatan berarti? Iya, 1 jam perjalanan kurang lebih. Nah, jadi sudah jauh-jauh ke sana, ngantri juga di sana, tapi nggak di-approve gitu loh. Bahkan sampai ada yang berbulan-bulan tuh, 3 bulan, 6 bulan tuh belum di-approve. Lama berarti ya Lama pengurusannya? banget. Itu yang mau jualan tuh. Ya. Belum lagi ada beberapa teman-teman driver yang saat itu ya karena apa namanya di awal-awal sih belum pandemi ya. Tapi setelah pandemi muncul kan banyak apa istilahnya PHK massal gitu kan. Jadi orang-orang kan berpikir cari solusi kan. Benar. Gimana caranya saya tetap bisa bertahan, bisa punya penghasilan. Akhirnya berpikir ya kenapa nggak daftar driver ojol gitu kan. Nah akhirnya banyaklah teman-teman juga yang tertarik nih mau daftar ojol. Tapi di tempat sebelah juga itu sudah pada tutup gitu kan. Akhirnya mereka kan bingung tuh mau daftar di mana. Akhirnya kita melihat kegelisahan mereka ini. Kok kayaknya ini jadi peluang bisnis juga gitu kan. Benar. Akhirnya kita tangkap. Ya udah langsung kita diskusi dengan beberapa teman
ya alhamdulillah terbentuklah aplikasi ini gitu kan, yang jadi solusi buat teman-teman tadi. Jadi simpelnya mah seperti aplikasi ojek online lah gitu Iya, ya. betul. Kita mau berangkat kemana? Minta anterin, Minta pesan. anterin, pesan gitu kan. Kita mau Beli makanan. Betul. pesan juga. Iya. Bagus itu. Mas, itu aplikasi bikin sendiri apa gimana itu? Iya, jadi sebetulnya kalau aplikasi saya nggak bisa bikin sendiri, Ah. tapi saya melibatkan beberapa teman-teman. Ada tim juga. Ada tim IT lah yang memang kita minta tolong untuk membuat aplikasi ini. Dan ini benar-benar aplikasi waktu itu kita kejar banget tuh, nggak nyampe 2 bulan kelar Ya. gitu, dan sudah bisa launching. Walaupun ada masih banyak kekurangannya waktu itu, tapi alhamdulillah sudah pelan-pelan sudah kita banyak perbaharui. Berarti masih di daerah sekitaran Lampung lah ya, Sumatera gitu ya. Lu salam-salam tuh buat orang Lampung ya, teman-teman Iya. kita nih. Mas-mas sama mbak-mbak yang di sana tuh, saya nggak sebutin lah. Nanti biar pada nonton aja videonya ya Iya. di sana. Nah, tadi mulainya sudah ya kan. Yang awalnya itu kenapa sih mau bikin aplikasi Oke Bos gitu? Iya, jadi kan saat ini kan dunia sudah mulai berkembang lah, Wah, semua serba digital. sudah mendunia dia. Iya, sudah semua mendunia. serba digital. Orang sekarang mau beli apa-apa, pesennya lewat marketplace, Benar. gitu kan. Pesen, tiba-tiba barang dateng kan, tinggal bayar ongkir kan. Barang bisa bayar di tempat, Ya. COD kan, gitu kan. Nah itu serba apa ya? Masyarakat serba ingin mudah sekarang ini. Ingin mudah, ingin instan ya. Ini instan. Nah, perkembangan pola hidup, pola pikir masyarakat tadi itulah yang akhirnya kita mau nggak mau harus mengikuti zaman. Benar, benar. Ya kan? Ya. Jangan sampai mungkin kayak dulu kita tahu Nokia ya. Nokia itu rajanya handphone. Ya, karena mungkin nggak melihat perubahan gitu kan. Dengan PD-nya dia merasa udah paling besar. Ya. Jadi ya akhirnya ada apa namanya Android ini ya Ada perubahan lah. iya, jadi dengan akhirnya orang kok pakai Android jadi lebih nyaman dan lain sebagainya. benar. Bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Akhirnya kan orang ngikutin Android. Benar, Nokia benar. tenggelam. Ya. Tinggal jadi Meskipun sekarang lagi coba-coba lagi. coba, tapi sudah berat gitu Ya, kan. gitu. Nah, itu juga sama dengan kenapa kok saya juga mau mencoba di sini karena memang pola pikir, pola hidup masyarakat, lifestyle-nya sudah berubah. Ya. Kalau kita tidak melakukan ini ya maka ya kita juga ketinggalan gitu kan dengan pola-pola yang tradisional Benar, gitu kan. benar. Nah, sehingga dengan aplikasi ini ya pertama dari kami sendiri bisa punya penghasilan, yang kedua kita bisa membantu UMKM dan membuka lapangan pekerjaan di masyarakat. Nah, itu yang paling utama benar. Itu dia. Mas ini masih muda ya, tapi berpikirnya luas gitu. Alhamdulillah ini. Ya kita ngobrol-ngobrol aja ini Mas Iya, ya gitu. siap. Tahu gitu kan nanti para pemirsa semuanya, para penonton tuh video-video nanti tergugah gitu kan hatinya. Oh bener nih sekarang mah apa-apa sudah serba Android, Iya, apa-apa sudah serba digital gitu kan. Marilah kita mulai berpikir seperti itu gitu Iya, kan ya. betul banget. Nah, apalagi ini produk lokal gitu kan. Produk lokal. Jadi cintai produk Indonesia. produk Indonesia. Produk anak muda lah, produk Iya. muda orang Indonesia gitu Betul. kan. Nah, awal membuat itu kan pertama tadi bikin aplikasi. Iya. Yang kedua itu nyari driver apa nyari pedagang dulu itu? Iya, jadi kita itu bermitranya kalau di aplikasi ini ada 3 ya. Jadi kita punya mitra driver, mitra UMKM tadi yang jualan makanan, kemudian sama mitra usernya, Ya. pelanggannya. Nah ini kalau mau dibilangin mana dulu ya harus serempak. Bareng-bareng. Bareng-bareng kita rekrut driver duluan, tapi nggak ada yang order. Juga driver juga manyun kan? Iya, iya. Apa manyun bahasa di sini? Sama. Monyong apa? Nah, kemudian kita rekrut yang UMKM dulu nih, dimasukin aplikasinya, tapi nggak ada yang order, nggak ada yang nganter juga. Bener. Kan sama aja gitu kan. Kita nyari konsumen dulu. Nyari konsumen mau order, nggak ada yang dipilih gitu kan. Nggak ada yang nganter juga. Nah, jadi harus tiga-tiganya berjalan seiringan. Maka waktu itu saya membentuk satu tim yang ada bagian nyari user, ada yang mendata kulinernya, ada yang nyari drivernya.
sehingga itu mereka berjalan dengan target yang kita tetapkan, sehari harus dapat sekian gitu kan. Ya alhamdulillah itu berjalan dan mulai ada transaksi gitu kan. Benar. Nah itu menjadi semangat baru juga untuk kita. Wah alhamdulillah dapat duit nih gitu kan, cuan nih gitu kan. Nah itu yang membuat kita terus berinovasi lah intinya seperti itu. Saya dari tadi ketawa-ketawa tuh, driver mah kan ya ngojek, weng, si Mas mah diem aja dia. Bener kayak begitu ya. Tapi duit ngalir gitu. Nah itulah ya. Itulah nasibnya bos ya. Nasibnya oke bos lah. Benar. Jadi beberapa saat ke belakang ini Mas, saya itu lagi mencari-cari inspirasi gitu. Sebetulnya sudah dari dulu gitu kan. Kalau dulu kan di luar kamera, sekarang pengennya di hadapan kamera supaya bisa di-share juga gitu kan. Sekarang kan nge-share bisa di media sosial gampang gitu kan. Sekarang video share udah tahu semua kita lagi ngapain, kita lagi berbuat apa gitu kan. Waktu itu kita podcast juga, YouTuber. Terus tidak lupa juga saya praktisi hukumnya agar bermain di medsos, bermain di digital itu tidak salah-salah gitu kan. Karena kan kaitannya UU ITE lah. Sekarang masih ada undang-undang ITE itu gitu kan. Nah, masyarakat juga jadi ada kayak merajut asalah masyarakat. Tujuannya sih ingin meningkatkan, ingin menggali potensi gitu kan dengan peluang-peluang yang ada di masyarakat. Ya minimal saya membantu pemikiran ataupun nanti misalkan ada yang perlu bantuan ya saya komunikasikan dengan siapa, dengan yang ahlinya lah gitu kan, sampai ke pemerintah juga ya kita komunikasikan gitu. Nah Mas, sistem Oke Bos yang 8T itu bagaimana sih sistem aplikasi di dalamnya gitu kan? Itu tadi kan saya juga udah download tuh ya. Iya betul. Jadi mungkin bagi teman-teman juga yang mungkin melihat video ini pengen tahu sih apa itu Oke Bos, bisa download juga nih. Aplikasi kita sudah ada di Play Store ya, tinggal buka aja handphonenya Play Store, ketik OKEBOS, nyambung ya OKEBOS. Nah nanti di situ teman-teman bisa download. Nah setelah download jangan sampai nggak register terlebih dahulu, kecuali sebelumnya sudah pernah terregister, jadi sudah punya akun, tinggal login. Tapi kalau yang baru download harus register terlebih dahulu, karena ini banyak sekali teman-teman yang mengeluh ya, yang komen lah di Play Store itu sudah download kok nggak bisa login begini gitu. Tapi karena memang mungkin mereka lupa belum bikin akun dulu gitu ya. Jadi mumpung di sini saya ingetin juga supaya teman-teman setelah download bikin akun dulu. Nah setelah bikin akun jangan lupa diaktifkan GPS-nya dan paket datanya. Karena aplikasi ini berbasis GPS dan paket data dan internet gitu ya. Nanti saya tampilin juga ya di videonya, saya tampilin cara-caranya. Betul, gitu kan. Boleh nanti ditampilkan supaya mungkin lebih mempermudah mereka ya. Nah, kemudian di situ isinya ada 8 fitur. Yang tadi pertama ada Bos Motor. Nah, Bos Motor ini buat teman-teman yang pengen cari tumpangan ojek, minta dianterin dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi bayar. Itu bahasanya tumpangan jadi misalnya pulang kerja, aduh kok nggak ada yang jemput gitu kan, apalagi marahan sama pacarnya gitu kan. Nah, itu bisa dia order. Nanti ada akang-akang tuh nanti yang akan jemput tuh kan. Sementara ini pria-pria. Belum ada yang tapi wanita. Kalau di Lampung sudah ada beberapa yang wanita. Driver wanita. Itu brand ambassador tadi yang di atas aplikasi itu ikut gojek nggak? Itu enggak. Itu modelnya aja. Ya. Nah, jadi Bos Motor tadi untuk tumpangan ojek, nanti dibayar itu berapa kilo gitu ketahuan, terus ongkosnya berapa. Jadi nggak perlu tawar menawar. Berarti komplit ya di aplikasi itu komplit. Terus bayarnya mau pakai tunai bisa, mau pakai saldo bisa. Jadi kalau mau pakai saldo harus top up saldo dulu, transfer dulu ke rekeningnya Oke Bos. Nanti saldonya diisi, nanti baru teman-teman waktu mau order itu pilih pembayaran lewat saldo. Nitip lah, nabung gitu ya. Jadi nanti nggak perlu bayar lagi sama si akang-akangnya tadi. Saya nitip duit nih, saya ngisi saldo 100 juta. Iya, betul. Keenakan ini si bos. Ada 10 orang aja 1 miliar gitu kan. Iya. Iya. Nah
Nah, kemudian di situ ada bos bos antar. Bos antar. Bos antar itu kalau kita misalnya jualan online atau mungkin kita punya pelanggan yang males dateng gitu kan, pesanan atau pesenannya tadi itu mau dikirim gitu, tapi kita juga sibuk nih, lagi banyak orderan juga gitu kan, bisa order lewat oke bos ya, pakai bos antar tadi, kirimin barang ini ke sana gitu kan, nanti dihitung juga jaraknya. Makanan gitu ya. Iya, makanan, baju, pokoknya apa aja lah yang jualan kue apa. Jadi di sana misalkan nih kayak tukang somai, tukang bakso yang keliling bisa nggak? Bisa, pakai bos antar tadi. Misalnya WA nih, Kang, pesan somai 10 bungkus gitu kan. Nah, nanti tukang somainya itu yang ngorderin gitu kan. Tapi awalnya didata dulu si tukang somai itu ya? Iya, kalau tukang somainya tadi memang mangkalnya tetap, itu bisa dimasukin ke yang bos kuliner, bukan bos antar. Oh, beda itu ya? Beda. Kalau antar ini cuman kita minta tolong anterin aja. Nganter barang. Anak nih ke sekolah lupa bukunya ketinggalan, ya kan? Lupa pulpennya ketinggalan, gitu kan? Yaudah dia tolong anterin pulpennya, bukunya ke sekolah sana, gitu. Di kelas ini nanti. Tapi suruh ngerjain PR mah nggak bisa itu ya? Bisa. Driver nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi itu bos antar ya. Bos antar. Jadi intinya mau nganterin kemana gitu kan, apapun yang selama masih bisa dibawa pakai motor. Bahkan ada beberapa teman-teman yang mitra kita kuliner itu minta beliin beras, minta ada juga tepung. Iya, keenakan banget ya orang sana. karena ya mereka kan sibuk di warungnya kan, dia nggak sempat ke pasar. Bener. Ayamnya habis, tolong beliin ayam ke pasar gitu. Jadi ya cukup ngupain driver aja lah. Bener. Tapi ibu-ibu kan suka berhitung. Ini kalau beli beras segini, kalau saya sendiri beli bensin berapa gitu kan dihitung. Mendingan pakai bos. Belum lagi parkirnya kan? 2.000 Pak. Iya. Dan lain sebagainya lah. Belum lagi kalau kita tinggal harusnya dia bisa goreng ayam berapa biji, ya kan? Ditinggal akhirnya nggak ada yang beli kan, nggak ada yang melayani. Bener. Belum lagi kalau bawa anak. Iya. Ntar minta ini wah rugi. Kerok gitu. Mendingan kita pakai bos antar. Kemudian ada bos toko. Bener. Nah, bos toko tadi itu bisa minta beliin ke satu tempat, ke warung, ke Indomaret, Alfamart, ke pasar gitu kan. Dan situ bisa kita pesennya nggak cuma satu, beberapa daftar belanjaan, tapi yang penting tempatnya satu gitu kan. Beli minyak goreng, beli beras, beli sabun, beli rokok. Nanti estimasinya berapa, nanti drivernya yang bayarin dulu gitu. Tapi ya jangan banyak-banyak juga belanjanya, karena drivernya kan takut nggak bawa uang. Nggak bawa uang gitu kan. Ya paling yang sekitar masih 100-200 ribu masih bisa lah gitu kan. Tapi kalau udah sampai juta-jutaan kayaknya driver jarang yang bawa uang segitu gitu kan. Ntar malah diutang lagi. Nah, gitu. Kemudian ada bos kuliner. Yang keempat ini bos kuliner. Jadi yang usaha-usaha tadi, baik yang mangkal, yang punya warung, ataupun usaha rumahan, itu bisa didaftarkan menunya, baik makanan maupun minuman, di aplikasi kita. Jadi nanti orang bisa milih tuh, warung nasi goreng Kang Asep, wah jual nasi goreng pedas, nasi goreng ati ampela, nasi goreng kambing, air RO Sehati. RO Sehati minumnya gitu kan. Nah itu bisa kita masukin, nanti orang bisa pesen langsung lewat aplikasi. Kemudian ada bos angkut. Bos angkut itu misalnya kita belanja ke pasar banyak, atau mau kita pindahan kosan, atau kita mau bawa barang belanjaan orang gitu, pesenannya tapi banyak gitu kan, nganter pupuk atau nganter beras atau nganter galon gitu kan. Berarti pakai pickup gitu, truk gitu. Truk tergantung kebutuhan. Kemudian ada bos mobil. Nah, bos mobil itu kayak taksinya lah. Jadi kalau mau ojek itu dia pakai motor, kalau mau bos mobil itu pakai mobil taksi. Minibus ya gitu. Iya, pakai minibus kayak Xenia, kayak Avanza gitulah. Jadi tergantung si drivernya nanti mobilnya apa. Kemudian yang terakhir tadi ada bos pijat. Ini bisa ada layanan pijat tradisional, ada pijat refleksi, ada bekam, ada totok wajah, dan lain sebagainya. Tapi itu pijat min semua itu? Iya, min. Plusnya nggak ada? Plusnya dapat enak lah, dapat sampai sehat. Dan pastinya kita seleksi ya, rapisnya. Jadi kita nggak asal-asalan yang daftar
itu diterima, tapi minimal dia bisa menunjukkan dia punya sertifikat, Ya, punya pelatihan profesionalitas. profesional, atau memang kita tahu benar mereka profesinya Benar-benar. sebagai terapis pijat gitu kan. Jadi jangan sampai orang pijat nanti malah tambah memer gitu kan, tambah kesleo kan. Tapi laki-laki semua itu tukang pijat. Ada ibu-ibu, ada yang mbah-mbah juga gitu kan. Gadis-gadis nggak ada. Nah, itu belum ada. Belum Banyak kan laki, kalau enggak mbah-mbah gitu kan. gitu ya. Ya gitu. Kemudian ada terakhir bos servis. Di situ kita baru ada servis AC ya. Ada servis, ada ganti freon, terus cuci gitu kan, ataupun bongkar pasang gitu. Bener sekarang Mbak ya, serba enak, serba dimanjakan pokoknya ya. Betul banget. Yang penting tapi punya duit Mas. Nah Iya. masalahnya cari duitnya ini Nah, gitu kan. itu dia. Tapi kalau kita misalkan mau cari duit, kita ikutan aja ya. Daftar jadi yang tadi kuliner Iya, misalkan saya betul. punya produk apa gitu kan, makanan atau minuman atau Iya. punya barang apa. Ikut di Oke Bos. Iya, Nanti betul. kan dipromosikan juga kan sama Betul, Oke Bos, dibeli juga kan dapat uang juga. Betul. Nah hasilnya bisa saya pakai ngojek juga kalau Oke Betul, Bos. iya. Jadi duit ngumpul di Oke Bos dong. Iya, jadi tapi kita berbagi di sini kan, kita berbagi. Jadi nanti konsepnya adalah 90% ke ojeknya. Jadi kalau misalnya ongkosnya itu 10.000, itu 9.000 ke si ojeknya. Kita cuma dapat 1.000. Tapi nggak 10.000 kan? Iya, nggak 10.000. Misalnya biar Misal hitung- ya. biar ngitungnya gampang. Murah lah pokoknya mah. Ya murah meriah gitu kan. Kita mulai dari 6.000 6.000 ongkosnya. per 3 kilo masih Awal. 3 kilo awal. Jadi, murah lah gitu ya, betul, kejangkau. masih terjangkau. Kalau berangkat sendiri belum panas, belum hujan. Tapi hujan juga ngelayani ya? Biasanya driver itu punya jaket jas hujan. Jas hujan lah. Biasanya begitu. Nah, itu yang saya menarik itu Mas, perbincangan tentang ekonomi masyarakat itu kan ya banyak lah kalau di sini juga ya kan pelaku-pelaku usaha UMKM, makanan, minuman atau produk-produk kerajinan dan sebagainya. Itu kan kalau misalkan tadi cerita Oke Bos itu kan ternyata kan selama ini yang paling berkendala di masyarakat itu pemasaran. Iya. Nah, seenggaknya Oke Bos kan bisa menampilkan layanan iklan gitu kan, bisa mengiklankan, share kan kan dibantu juga pemasarannya. Nah, jadi bisa terangkat lah gitu ekonomi masyarakat. Iya. Memang kan kita bukan orang baik gitu, tapi kita berusaha baik lah, berusaha berbuat baik gitu kan. Awalnya kan niatnya itu kan ya. Betul. Awalnya tadi saya dengar kan awalnya bukan nyari duit katanya gitu kan, nyari cuan. gitu kan. Tapi ya setelah kita bantu mereka gitu kan, drivernya dan sebagainya, kita juga kan dapat Pasti. Insya Allah kalau kita berbuat itu pasti akan, siapa yang menanam itu akan menuai hasil gitu kan. Nah gitu. Jadi ya alhamdulillah kita konsepnya bagaimana sih membantu dulu. Orang bisa merasakan manfaat dari. Wah, mulia banget Iya. ini. Insya Allah nggak akan tutup mata. Gitu kan? Benar Betul. begitu Mas. Nah Mas, modal awal tuh dari mana tuh Mas? Jadi benar-benar waktu itu kita modal sendiri ya. Tapi juga saya ada beberapa partner ya yang saya ajak kerjasama. Jadi ada 2 orang yang saya ajak patungan lah itu ya. Jadi saya nggak modal sendiri juga. Ada 2 orang yang saya ajak patungan yang menjadi investor saya. Ya alhamdulillah ini masih bekerja sama sampai sekarang. Gitu. Tapi ya lancar, yang penting kan lancar tadi, saling percaya lah ya. Kalau saya lihat-lihat, dengar-dengar Oke Bos mah ya kayak dengar itu tuh apa? Yang program di TV itu ya. Ya, program di TV sama program Bapak itu. Iya. Program Bapak Betul, itulah. betul. Gitu. Nah, awalnya ada kendala nggak sih gitu? Apa lancar-lancar aja Mas? Ya, jadi di awal pastinya kita belum dikenal masyarakat, itu menjadi satu tantangan. Oh ya pasti. Gitu. Jadi namanya usaha itu nggak langsung tiba-tiba langsung gede gitu kan. Kita harus berjuang dulu gimana caranya orang tuh kenal. Ya. Jadi kita nggak pagi, nggak siang, nggak malam, selalu ketemu orang cerita, ketemu teman suruh download, ketemu teman suruh download. Pokoknya ngeliat muka saya tuh ngeliat download aja lah, ada logo downloadnya gitu kan. Pantesan tadi saya pas baru ketemu, coba lihat aja, download aja. Untung ada ini ya, wifi. Iya. Jadi kita refleks. Jadi
kita punya usaha, punya produk, kalau nggak kita yang mau ngenalin ke orang, siapa lagi? Benar Gitu itu. kan? Jadi konsepnya adalah kalau produk kita belum laku, produk kita belum banyak pelanggannya, berarti ada satu yang masalah. Kita produknya, marketingnya belum jalan. Ya kan? Karena kalau produk itu sudah dikenal masyarakat, itu pasti banyak lah yang sudah mau cobain. Tapi juga harus bagaimana kita ngemas produk itu punya kelebihan gitu kan? Benar. Gitu. Jadi orang itu ngerasa, enak nih, rasanya mantep nih, ini bermanfaat nih, mantep pakai ini dan lain sebagainya. Jadi itu orang ngerasain itu. Kalau orang nyoba mungkin iyalah masih pertama penasaran, dibikin viral lah. Tapi ketika dinyoba biasa aja gitu kan, kok pakai ini ribet, kok rasanya begini gitu kan. Ya bukan hanya mungkin dia nggak mau coba lagi, tapi dia cerita ke yang lain. Benar. Gitu. Makanya sebelum kita usaha, bagaimana sih buat produk dulu yang bagus gitu kan, yang rasanya enak, yang mungkin kekinian, mengikuti tren pasar. Berarti ada segi pemberdayaan juga dong ke masyarakat. Betul, ya ibaratnya kan begini, kalau kita, ini Pak saya mau jual opak misalkan gitu kan. Nah kalau kita jual nih Bu, kemasannya dong misalkan. Nah dibantu juga apa bagaimana tuh? Jadi kalau kita sih saat ini memang belum melakukan secara pembinaan memang kita belum melakukan kemarin, tapi kita sekarang sudah mulai ada namanya komunitas Koboi ya. Jadi kita baru mulai galakkan ini. Melalui komunitas Koboi inilah nanti yang akan melakukan pemberdayaan ke teman-teman. Koboi itu apa tuh? Koboi itu komunitas business owner Indonesia. Jadi komunitas para pemilik usaha. Oh, owner ya? Ya, business owner. Jadi yang pemilik usaha, pemilik bisnis, walaupun itu baru bikin opak, walaupun baru bikin keripik pisang, gitu kan, baru jadi reseller atau dropshipper, jadi itu udah punya usaha. Kumpulan para bos-bos. Iya, bos-bos, mau bos kecil, bos besar, itu pokoknya semua bos. Pokoknya yang penting dipanggilnya bos dulu dah, gitu kan, urusan maju dan meningkatnya maka nanti saling bantu ya. Kalau di komunitas kan begitu. Betul. Jadi kita gini aja, kita mungkin ketika kita bergabung dalam satu komunitas, nah jadi kita nanti banyak input ya, banyak masukan. Contoh misal gini, kita cara berpikirnya jangan yang biasa standar, misalnya opak kita lihat di sini. Opak dari dulu bentuknya bulat. Kenapa nggak kita bikin love? Kenapa nggak kita bikin ikan? Kenapa nggak kita bikin model-model yang lain yang menarik untuk anak-anak? Benar. Jadi kan anak-anak terkesan malas mau makan, ya makan opak orang-orang tua aja. Benar. Nah kemudian original rasa tetap dipertahankan, tapi coba dibikin yang rasa-rasa. Ada rasa duren, ada rasa apa gitu kan? Itu mungkin lebih menarik lagi, gitu kan, dari segi warna, bentuk. Kalau di Betawi ada gorengan jengkol, gitu kan. Betul. Jadi intinya coba dimodifikasi lah. Benar. Jadi jangan itu aja. Jadi kalau orang itu aja kan bosen, gitu. Kayak ayam aja sekarang banyak, ada ayam geprek, ada ayam penyet, ada ayam gepuk, ada ayam apa, gitu kan. Jadi dengan banyak pilihan tadi masyarakat juga jadi nggak cepat bosen. Jadi orang mau beli produk itu usahakan supaya mereka itu beli gitu kan ya. Betul. Berarti kuncinya kan di kualitas, kuantitas barang kita. Betul. Gitu kan. Jadi itu juga yang akan menjadi pesan saya mungkin ke teman-teman bahwa ketika mungkin kita punya usaha didaftarkan baik di aplikasi Oke Bos ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya. Diperbaiki produknya supaya orang waktu pertama kali nyoba langsung terkesan. Nggak mau pindah. Yang saya cari. Ini gue banget gitu kan. Nah itulah yang akan mungkin jadi orang ketagihan. Bahkan kalau mau beli di sini nih, saya rekomendasiin ini deh. Nah itu yang harus bisa dibikin gitu kan. Tapi kalau kitanya sendiri mungkin masih keterbatasan ilmu, yuk belajar. Jangan terus kita diem aja gitu kan. Belajar dari siapa? Mungkin banyak teman-teman yang di sana mungkin belajarnya dari Google lah gitu ya. Paling gampangnya sekarang buka Google, YouTube dan lain sebagainya gitu kan. Ya yang penting kuncinya praktek. Nah, jadi ada satu peribahasa itu repetisi is mother of skill. Oh, bahasa apa itu? Bahasa Belanda. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Jadi bagaimana kita mempunyai satu keahlian itu nggak bisa tiba-tiba langsung ahli. Benar. Gitu kan? Kita mau ahli silat, mau ahli sepak bola, mau ahli tinju dan lain sebagainya itu nggak tiba-tiba langsung jadi juara. Ada proses latihannya yang setiap hari dilakukan. Nah sama juga kita mau bikin makanan
ya coba dimodifikasi. Oh kalau diginiin gimana ya, sampai benar-benar rasanya pas diterima oleh masyarakat. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Iya, Apa kebalik? proses tidak mengkhianati hasil. Oh, begitu. Jadi pembaharuan sekarang ya zaman itu Iya, kan harus ngikutin zaman. dilakukan, harus ngikutin zaman juga. Jadi Iya. Bos Gatot ini agent of change. Itu saya juga bisa Mas bahasa Inggris. agen pembaharuan Iya, lah gitu. betul. Nah, ngomong-ngomong agen nih. Ini kan masih di Sumatera aja nih. Ada nggak niatan buat seluruh Indonesia gitu? Ya, jadi pasti secara secara awal kita bikinnya juga sudah menancapkan keinginan ini nanti suatu saat akan go nasional. Ya. Kita mungkin pernah dulu dengar artis Agnes Monica ya. Agnes Monica dulu itu go internasional, dibully orang terus kan. Tapi kenapa dia tetap terus punya impian seperti itu? Terus dia mau belajar, mau ketemu sama orang yang lebih sukses. Gimana caranya supaya go internasional? Dia akhirnya berhasil sekarang. Bener. Jadi artis Indonesia yang udah tarafnya internasional gitu kan. Ya sekarang yang bully kemana suaranya? Kan nggak ada. Mungkin saat ini saya juga begitu. Bener. Mau pengen go nasional saat ini masih diketawain orang. Alah baru di Lampung aja, alah baru di Sumatera aja. Bener. Sudah mau ngomong go nasional. Tapi kita tetap berusaha. Saya terus belajar, terus menjalin silaturahmi, terus bernetworking gitu kan, terus melakukan promosi. Ya insya Allah itu nanti pelan-pelan akan tercapai juga. Gitu. Benar. Nah kalau Iya, insya Allah. Iya, kalau di oke apa itu? Oke Wacema kan bisa jadi menteri ya. Iya. Mudah-mudahan ini oke bos itu Iya. kan bisa jadi menteri BUMN lah minimal. Amin. Ya, gitu. Nah, kalau saya kan basicnya pemberdayaan Mas, itu Iya. kan pemberdayaan masyarakat di desa-desa gitu kan. Nah, memang banyak sih ancaman, kendala di lapangan. Tapi kan kita bagaimana nih cara mengatasi, mensiasati? Karena ibaratnya kita saya kan berpikiran mereka itu harus maju, mereka itu bisa gitu. Betul. Kan. Meskipun saya tidak melakukan gitu kan, minimal saya bisa memberikan sedikit ilmu gitu kan. Apalagi pas dulu saya bekerja di pemberdayaan gitu kan. Nah, pembicaraan dari awal kan sampai sekarang menarik gitu Mas ya. Mudah-mudahan lah semuanya tergerak gitu hatinya. Betul. Karena tadi saya ulangi lagi, sekarang itu kita tinggal duduk manis di rumah gitu kan, pegang handphone. Handphone itu digunakan untuk biar manfaat gimana gitu caranya. Jangan Bigo Live mulu. Ada yang live mulu gitu kan. Betul. TikToker, tapi kan itu juga Mas Bisa ngasilin uang bisa juga. ngasilin uang gitu. Kalau untuk kan. untuk promosi gitu kan. Benar. Gitu. Itu. Nah, nanti juga di follow tuh, di subscribe tuh YouTube-nya The Cagur sama Sumedang Online gitu kan. Ya kita juga nge-YouTube, bikin film gitu Mas. Iya. Ada di Facebook, AdSense juga gitu kan, Fanspage di IG gitu. Ya kita berusaha nyari uang lah di sana gitu Dan meskipun pasti belum juga maksimal. menebar manfaat lah ya. Nah, yang pastinya yang kita tebar itu kan hal-hal yang bisa bermanfaat minimal buat diri kita ataupun buat halayak gitu. Betul. Alhamdulillah Mas. Salam lah nanti buat orang Lampung sana. Siap. Kapan-kapan saya ke sana lah mudah-mudahan. Gantian silaturahmi ke Benar. sana. Kita podcast di sana ya. Saya yang nggak kuat itu goyang-goyang di kapal. Oh gitu. Kalau tadi yang pijat urut mah nggak apa-apa goyang-goyang. Gitu. Maaf ya saya siap, bercanda mulu gitu kan. Ya Biar nggak tegang lah Mas. betul. Nah terakhir Mas, Oke. closing lah. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan di closing statement ini. Jadi kita semua itu dilahirkan sebagai pemenang. Pemenang. Dari mulai kita mau jadi bayi ini kan, mau jadi di rahim ibu kita sudah lomba tuh dengan jutaan-jutaan sel, ya kan? Sehingga yang menang kita. Benar. Kita lahir gitu kan. Ya. Kita sebetulnya dilahirkan sebagai pemenang. Nah, gitu kan. Cuman terkendala ketika kita sudah besar, kita banyak sekali racun nih. Banyak sekali yang gembosin. Jangan gitulah, janganlah impiannya kalau tinggi-tinggi nanti jatuh sakit dan lain sebagainya. Jadi itu nggak pede gitu. nggak pede. Itu yang menghalangi kita. Sebetulnya kita harus kembali ke kodrat kita. Kita sebagai pemenang, menjadi pemenang itu sebenarnya gampang.
ya. Karena nggak semua orang menyatakan diri sebagai pemenang gitu kan. Karena pemenang itu biasanya satu. Contoh misalnya gini, kita mau lomba lari nih sedesa. Apakah kita menang jadi pemenang itu kita ngalahin semua orang lari sedesa? Paling yang lomba 10 orang. Kita ngalahin 9 orang. Kita jadi pemenang tingkat desa gitu kan. Nah, itu kan coba kalau semua orang ikut lomba, belum tentu kita menang. Benar. Gitu. Tapi yang menyanangkan diri sebagai pemenang itu hanya 10 orang gitu kan. Nah, yang paling penting adalah kita canangkan dulu, berani dulu kita mau jadi pemenang. Setelah kita tahu, kita canangkan, kita cari tahu caranya. Ya. Nah, belajar gitu kan. Belajar terus lah gitu. Betul, cari yang terbaik di situ. Siapa pemenang lari di sini? Gimana larinya biar cepat? Gimana napasnya biar panjang? Ya. Nah, itu dibelajarin kan gitu. Nah, kita juga sama, bisnis juga coba belajar yang ahlinya di sini siapa. Oh, kita nggak ngerti tentang keuangan, kita nggak ngerti tentang marketing. Belajar cari siapa yang pinter di situ, siapa ahli. Nah, setelah kita belajar, kita lakukan. Benar. Terus kalau belum berhasil, coba diulangin lagi atau mungkin dimodifikasi lagi, ditingkatkan lagi dan terus berproses. Nah, sehingga dengan proses tadi kita menjadi ahli. Nah, setelah menjadi ahli, insya Allah kita jadi pemenang, gitu kan. Jadi pada intinya kita tetapkan dulu, berani dulu, rubah mindset kita supaya kita ini kodratnya sebagai seorang pemenang. Orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Jadi kalau kita tidak mau melakukan perubahan, agen perubahan tadi, dan kita tidak mau berusaha, insya Allah ya kita akan kalah, gitu kan. Saat ini siapa yang nggak mau bergerak, ada 2 pilihannya. Kalau nggak dia ketinggalan, ya dia ditumbur orang. Gitu kan? Jadi kita harus jalan berarti. Harus jalan. Harus jalan ya. Kalau kita nggak jalan, kita berhenti. Ini kalau nggak ditumbur orang, ya kita ditinggal orang. Bener. Jalan tapi sambil belajar juga Terus, ya. Karena kan di jalan banyak rintangan. Betul. Yang paling penting adalah proses belajar yang tadi. Bener. Cari siapa yang ahli, jangan malu. Walaupun dia mungkin anak muda gitu kan. Tapi dia mungkin punya skill. Kita jangan ngelihat, wah ini anak kemarin sore gitu dan lain sebagainya. Banyak anak-anak muda sekarang yang sukses gitu kan. Nah, kita jangan malu lah belajar kepada siapapun. Ya insya Allah itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah. Gitu. Jadi memang manfaat sekali gitu kan, Mas. Ini kan cocok juga buat diterapkan di daerah Sumedang lah gitu kan. Tapi kan di sini juga sudah banyak sebetulnya, Mas. Ojek online, antar dan sebagainya itu gitu kan. Ada yang manual, ada yang juga yang pakai aplikasi gitu kan. Nah, kalau misalkan nih ada dari kabupaten lain, dari provinsi lain gitu kan, terusus di Pulau Jawa lah, yang mau jadi agen Oke Bos misalkan, mau buka kantor agen. Iya, jadi mau bermitra dengan kita, itu yang pertama syaratnya ya harus punya daya juang dulu. Pertama itu, kenapa? Karena membuka satu usaha, ngerintis satu usaha itu nggak gampang. Jadi jangan kita ngebayangin itu langsung ini mulus gitu kan. Tapi kita harus punya cara, punya strategi gitu kan, dan jangan pantang menyerah. Tapi kalau orangnya gampang pantang menyerah, baru mungkin nyari resto, ditawarin nggak ada yang mau daftar gitu kan. Apa nih Oke Bos misalnya, belum ada yang tahu, terus pada ditolak dan lain sebagainya, akhirnya mundur. Itu bukan sifat seorang pengusaha gitu kan. Yang paling penting adalah itu punya sifat itu dulu. Kalau itu udah punya sifat itu, ya insya Allah nanti kita akan dampingin. Kita bisa konsultasi gitu kan. Nah, jadi kalau punya kendala-kendala nanti akan kita kasih solusinya. Berarti kalau misalkan saya mau daftar jadi agen nih di Bandung misalkan gitu kan, nanti terus-terusan dipantau gitu ya? Iya, jadi nanti kita berkala lah. Kemana tuh Mas kalau mau daftar? Jadi kalau mau daftar itu bisa mengunjungi website kita www.okebos.co.id atau langsung menghubungi nomor saya di 0811 799 2581. Bisa dilihat di bawah. Dia di bawah. Nah, itu pemirsa para penonton ya, nanti yang nonton video ini mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat gitu Mas. Bisa bermanfaat buat diri kita, buat para calon pengusaha juga gitu kan. Buat nanti yang mau bikin agen juga ya. Itu tadi kan nomornya sudah ada, terus di websitenya juga. Mas ini baik kok, enak gitu ngobrolnya gitu, santai lah, nggak gigit kok, nggak kayak
apa gitu. gitu. Alhamdulillah Mas, terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang ya gitu kan, meskipun ini mendadak juga ya. Siap. Gitu kan. Saya bertemu kemarin itu kan, ngobrol-ngobrol, wah menarik gitu kan. Mudah-mudahan Bos Gatot ini bisa membantu saya juga gitu kan. Amin. Ini kan bisa juga ditiru kan, judulnya begini, amati, tiru dan modifikasi gitu kan. Bisa kan begitu juga buat ini sekarang BUMDes kan lagi digalakan Mas. Bisa juga kan ya kerjasama untuk mengembangkan UMKM di BUMDes, di desa-desa kan bisa masuk lah jadi mitra gitu. Betul. Jadi nggak harus perseorangan ya. Jadi BUMDes atau komunitas ataupun organisasi mau bareng-bareng ngerjain ini itu akan jauh lebih bagus daripada sendirian. Karena kalau sendirian itu costnya nanti akan lebih besar. Benar. Gitu. Tapi kalau rame-rame digotong royong, insya Allah akan jauh lebih mudah. Jadi jangan lama-lama nih. Setelah beres acara ini, telepon tuh tadi nomor yang tadi ya. Mas, saya mau bikin usaha. Siap. Entah dari perseorangan, entah dari desa, dari BUMDes, apa dari para pejabat tuh kan. Siapa tahu Mas jadi nanti pembicara ya di sini. Amin. Gitu. Terima kasih Mas. Begini ya. Oke. Salamnya begini. Tapi Oke, bosnya begini. Oke Bos begini. Iya. Ini nomor 3 ini. Bukan ya ini. Oke Bos berarti Oke, begini. Bos. Jargonnya tadi itu apa? Jargonnya? Jargonnya hashtagnya pesan apa bos? Oke Bos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.